Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya, Bunda, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang ada di rumah, kakak-kakak. Bertemu lagi dengan Veronica Pijat Urut. Karena banyak yang merequest ya untuk diulang kembali video tentang tutorial cara memijat tangan yang keseleo supaya tidak bengkak ya. Soalnya hampir rata-rata ya Bunda, teman-teman. Pasien yang saya pegang itu hampir rata-rata dalam kondisi, sudah bengkak ya kalau kesleo di tangan, terus kalau saya tanyakan, "Sudah diurut apa belum?" "Sudah diurut Ibu, tapi masih bengkak." Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial caranya supaya tidak bengkak ya, apabila tangan kita habis keseleo. Oke Bunda dan teman-teman, ini saya misalkan ya, kondisi tangan yang keseleonya itu sudah bengkak atau sebelum bengkak ya. Tapi biasanya kalau urutan ke saya ya, untuk tangannya kesleo, alhamdulillah Bunda, teman-teman, habis jatuh kesleo langsung dipijat urut, alhamdulillah tidak bengkak. Nah, tipsnya supaya tidak bengkak ya. Nah, ini juga pijatannya boleh ketika tangannya sudah bengkak ya Bunda, teman-teman. Nah, biasanya itu saya memperhatikan terlebih dahulu ya, di letak mana sajakah yang, sudah bengkak ya atau yang belum bengkak. Perbedaannya apa antara yang sudah bengkak sama yang belum bengkak? Biasanya kalau yang belum bengkak itu Bunda, teman-teman, saya tuh memijatnya seperti biasa ya, saya pijat di area persendiannya, persendian tangan-tangan, jari-jari, sebelum dimulai dengan memijat yang lainnya Bunda, teman-teman ya. Jadi ini saya perumpamakan sebelum bengkak ya kesleonya, jadi kita pijat dulu di area persendian tangan ya Bunda, teman-teman. Nah, tipsnya juga apa? Memijatnya juga tidak boleh terlalu keras ya, atau terlalu kencang ya. Karena kalau terlalu kencang dan keras biasanya memicu bengkak ya. Oke. Nah, biasanya kalau belum bengkak itu biasanya peredaran darahnya masih lancar ya Bunda, teman-teman. Walaupun sudah sakit ya. Sudah sakit ketika keseleo atau jatuh ya. Oke, di persendian tangan terlebih dahulu ya Bunda, teman-teman. Dan ini pijatan yang membedakan sebelum bengkak ya Bunda, teman-teman. Dipijat dulu di bagian persendian jari-jari tangannya seperti ini. Pelan-pelan saja ya. Oke. Lalu kita pijat ya di area jari jemari seperti ini ya Bunda. Memijatnya pelan-pelan saja. Ini pijatan sebelum bengkak ya Bunda, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, setelah jari jemari di bagian persendian tangan atas ya. Nih ya, yang di area mata tangan ya. Di bagian persendiannya. Ini sebelum bengkak ya Bunda, teman-teman. Nanti saya kasih tahu perbedaannya apa saja ya, sebelum atau sesudah bengkak ya. Perbedaan memijat tangan kesleonya. Oke, di persendian jari-jari atas dulu ya. Kita rabah-rabah ya. Oke. Saya kasih minyak dulu biar enak memijatnya ya. Nah, di bagian otot-otot tangan ya, setelah dari persendian ya, persendian jari-jari, sekarang kita pijat di bagian otot-otot tangan ya Bunda, teman-teman. Seperti ini ya. Nih. Kita balik dulu ya. Oke. Kita tarik ya jempolnya.
Nah, berikutnya, itu ya, keseleo setelah bengkak ya Bunda, teman-teman. Kalau keseleonya sudah bengkak ya, biasanya itu saya melihat kondisi tangannya dulu Bunda, teman-teman. Yang bengkaknya itu di area mana saja, nih saya misalkan ya, andaikan misalkan di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah persendian tangan atau di jari-jari ya seperti ini ya Bunda, teman-teman. Nah, kita lihat dulu kalau bengkaknya di daerah jari yang bengkaknya itu jangan langsung dipegang ya Bunda, teman-teman. Kita hindari daerah-daerah yang sudah bengkak dulu ya Bunda, teman-teman. Memijatnya di luar daerah yang bengkak. Saya misalkan ya, andaikan bengkaknya sudah bengkak di daerah ini ya, persendian tangan, maka yang kita pijat terlebih dahulu di jari dulu ya. Ini yang bengkaknya di ini ya, di persendian tangan, kita pijat jari jemarinya terlebih dahulu ya, Bunda, teman-teman. Yang membedakannya apa? Jangan memijat area yang sudah bengkak ya. Jangan dipijat terlebih dahulu ya. Beda sama yang tadi belum bengkak ya, Bunda, teman-teman. Oke. Nah, ini saya misalkan ini bengkak, berarti kita lewatin ya bengkaknya dulu ya, Bunda, teman-teman. Berarti kita pijatnya di area otot tangan dulu ya. Seperti ini ya Bunda, teman-teman. Pelan-pelan saja mengikuti aliran ya, peredaran darah ya, atau otot-otot tangan. Mengapa kita memijat di area peredaran darah atau otot-otot tangan? Karena biasanya faktor faktor bengkak itu biasanya karena tersumbatnya peredaran darah ya. Maaf ya. Karena tersumbatnya peredaran darah jadinya bengkak Bunda, teman-teman. Dan hampir rata-rata saya itu kadang-kadang kalau lagi mijat pas ke bagian terakhir dari pemijatan orang yang keseleo Bunda. Maksudnya apa? Biasanya mereka-mereka itu yang sudah ke saya itu biasanya sudah bengkak besar Bunda, teman-teman. Lalu saya tanyakan, sudah diurut belum? Sudah Ibu, udah 2 kali. Ada yang baru sekali tapi langsung bengkak gede banget tuh. Makanya kata saya, ya Allah, saya kebagiannya yang udah final, yang udah bengkak banget. Kadang kalau bengkak Bunda, sampai gede ya, sampai warnanya tuh biru tua Bunda, teman-teman. Oke, kita hindari ya di area yang bengkak ya. Terus kita pijatnya di area pinggir-pinggiran yang tidak bengkak ya Bunda, teman-teman ya. Tetap ya di tempat-tempat persendian jari-jari tangan ya. Kalau misalkan Bu yang bengkak bagian jari-jarinya, boleh berarti bagian jari tangan yang bengkaknya dipijatnya belakangan ya Bunda, teman-teman. Tinggal dilihat saja. Oke, ini saya misalkan yang belah sini yang bengkak ya. Berarti saya pijat yang bagian sini saja ya. Sebagian persendian jari jempol ya Bunda, teman-teman. Terus kita tarik seperti ini. Pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja, tidak boleh kasar. Kalau kasar nanti malah tambah bengkak Bunda, teman-teman. Kalau sudah dipijat di bagian persendian, jari jemari tangan, sama otot-otot tangan Bunda, teman-teman, baru kita pijat di area yang bengkak tapi dengan lemah lembut ya. Nggak boleh kasar, nggak boleh kenceng ya, seperti ini ya. Pelan-pelan saja. Seperti ini. Pelan-pelan saja. Oke. Terus di bagian sini jangan lupa ya Bunda, teman-teman ya. Di bagian jari kelingking nih, bagian sininya ya. Paling ujungnya ya. Kita balik dulu yuk. Terus jangan lupa juga ya di bagian ininya Bunda ya, jarinya ya. Telapak tangannya kita pijat ya, jangan lupa seperti ini ya. Mengapa saya pijat juga telapak tangannya? Biasanya kalau bengkak juga telapak tangan berasa baal ya Bunda, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa tetap kita pijat ya di bagian telapak tangannya seperti ini ya.
Soalnya kalau misalnya sudah bengkak ya Bunda ya, orang yang keseleo sudah bengkak biasanya tuh sakitnya merata semua jari-jarinya pasti merasakan, linu ya. Oke, tarik lagi pelan-pelan, dipijat kembali ya, di area persendian, diulang-ulang lagi nggak apa-apa, tapi dengan cara yang lembut ya memijatnya ya. Setelah dipijat semua, baru di area yang bengkak ya Bunda, teman-teman, seperti ini, pelan-pelan saja. Oke. Oke, selesai. Oke Bunda dan teman-teman ya, bapak-bapak, emas-emas, mbak-mbak, perbedaannya dua itu saja ya. Kita lihat dulu kalau sebelum keseleonya itu belum bengkak ya atau, menghindari supaya tidak bengkak sesudah diurutnya ya. Yaitu tadi kita, pijat dulu di area persendian jari-jari dulu ya Bunda, teman-teman, dengan lemah lembut, nggak boleh kasar ya, nggak boleh kencang. Kalau kencang nanti mengakibatkan banyak yang terjadi setelah dipijat kesleo itu malah makin bengkak ya, makin bengkak, makin biru, makin gede bengkaknya ya. Makanya harus pelan-pelan kita incar dulu di bagian persendian tangannya ya. Ini yang sebelum bengkak ya Bunda, teman-teman. Soal kadang-kadang kondisi pasien kan macam-macam, ada yang datang ke tukang urut dalam keadaan belum bengkak atau yang sudah bengkak. Jadi kita sebagai tukang urut harus tahu tips caranya supaya yang datang ke tempat kita itu dalam keadaan bengkak, supaya tidak makin bengkak atau langsung kempes, nah itu ada caranya. Nah kalau misalnya masih belum bengkak ya baru jatuh, nah juga ada caranya. Caranya seperti apa? Seperti yang tadi saya omongin ya Bunda, teman-teman, dipijatnya di bagian persendian tangannya terlebih dahulu, di bagian jari-jarinya, terus juga Bu, kalau kesleonya di bagian tangan, misalnya tangan telunjuk atau jari kelingking, berarti bagian yang sudah kesleonya itu ya, jangan dipijat terlebih dahulu, tapi kita pijat di bagian persendiannya dulu semuanya ya. Jangan cuma satu jari doang ya. Karena apa? Biasanya kalau orang yang sudah kesleo ya, dia tuh rasa nyerinya itu merembet, semua merembet. Kenapa dibilang merembet? Karena semua berkumpul jadi satu ya, saraf-sarafnya sama otot-ototnya. Jadi diusahakan dipijat semua persendian-persendiannya ya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.